Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh wali santri kelas 10 yang insyaallah Allah muliakan, marilah kita bersama-sama mengenali minat dan bakat untuk pengelompokan peminatan anak-anak kita kelas 10 menuju ke kelas 11 bersama dengan saya Lili Siti Hindun dan rekan saya sebagai guru BK Ustazah Risa Agustini. Seminar ini dilakukan 2 kali. Yang pertama diberikan kepada para siswa secara bertahap dan yang kedua kepada orang tua santri disiarkan secara online. Bapak Ibu, ada beberapa dasar pengelompokan dalam penjurusan atau bahasa sekarang itu adalah pengelompokan kelas peminatan. Yang pertama adalah hasil asesmen diagnostik untuk melihat bagaimana tipe kepribadian siswa, dominan kemampuan penjurusannya, lalu tipe kecerdasannya, dan gaya belajar. Hasil dari asesmen diagnostik ini sangat penting sekali sebagai salah satu dasar bagi kami untuk melihat secara holistik kemampuan minat dan bakat serta potensi yang dimiliki anak sehingga memudahkan kami untuk mengelompokkan sesuai dengan kelas peminatan yang diinginkan oleh siswa. Dan yang paling penting dan paling utama yang menjadi faktor terbesar dalam pengelompokan kelas peminatan adalah hasil belajar siswa selama 1 tahun. Dilihat dari nilai mata pelajaran yang ada di semester 1 dan semester 2. Selama proses pembelajaran seperti apa, cenderung siswa seperti apa, nilainya bagaimana, kemampuannya seperti apa, khususnya pada mata pelajaran yang akan sangat berkaitan di kelas kelompok peminatan. Hal yang perlu diketahui adalah prospek dari setiap kelompok kelas peminatan. Terdapat 3 kelas peminatan. Yang pertama adalah sosial humaniora, sains kesehatan, dan teknologi farmasi. Untuk kelompok sosial humaniora, nanti prospek ketika mereka kuliah atau jurusan kuliahnya itu bisa mereka masuk kepada kelompok-kelompok sosial dan humaniora seperti hukum, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, baik itu pendidikan maupun yang murni, psikologi, ilmu komunikasi, hubungan internasional, administrasi, manajemen, sastra, dan yang lainnya. Adapun mata pelajaran yang ditekankan di dalam kelompok sosial humaniora yaitu selain adanya matematika, ada geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan sastra Inggris. Sedangkan mapel umumnya seperti PAI, PKN, dan yang lainnya. Kelompok selanjutnya adalah kelompok sains kesehatan, di mana jurusan kuliah yang akan diambil setelah lulus adalah jurusan kesehatan maupun jurusan sains seperti kedokteran, keperawatan, psikiater, kebidanan, gizi, dan yang lainnya. Kalau dari sains murni seperti biologi murni, kimia murni, dan yang lainnya, ataupun pendidikan seperti pendidikan biologi, matematika, kimia, dan yang lainnya. Bagaimana dengan mata pelajaran yang ditekankan? Mata pelajaran yang ditekankan adalah matematika, matematika tingkat lanjut, kimia, biologi kesehatan, fisika, sejarah, dan mata pelajaran umum lainnya seperti PHI, PKN, penjas, bahasa, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kelompok teknologi farmasi, di mana jurusan kuliah nanti mereka akan masuk kepada keteknikan atau kefarmasian, seperti teknik sipil dan yang lainnya, teknik laboratorium dan yang lainnya, farmasi, agroteknologi, dan yang lainnya. Mata pelajaran yang ditekankan di sini adalah matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, farmasi, informatika, dan mata pelajaran umum lainnya. Bapak Ibu, 2 kelompok terakhir ini hampir memiliki kesamaan, tetapi perbedaannya kalau di teknologi farmasi itu merujuk kepada kimia farmasi, tidak ada biologi, sedangkan SKES itu adanya biologi dan biologi kesehatan. Bapak Ibu, berikut adalah mata pelajaran inti yang menjadi penentu dalam pengelompokan
penjurusan. Setelah nanti nilainya keluar di akhir semester 2, nanti kita lakukan rasionalisasi. Apakah memang anak Bapak Ibu ini secara kemampuan memenuhi kualifikasi setiap kelompok kelas peminatannya? Misal ada siswa A, dia pengen masuk ke sains kesehatan, maka yang kami lihat, yang kami rasionalisasikan adalah nilai mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologinya selama 1 tahun, semester 1 dan semester 2. Kalau misalnya anaknya pengen masuk ke SKS, tapi kemampuan biologinya misalnya sangat rendah, maka kami akan rekomendasikan yang lain, sehingga siswa tidak terbebani, tidak tertuntut, dan siswa masuk ke kelompok peminatan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensi yang dia miliki. Bapak Ibu, tidak ada diskriminasi jurusan ya, jangan sampai disalahartikan. Anak IPA itu lebih baik daripada anak IPS, tidak ada istilah seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak ada istilah SKS lebih baik daripada Tekfar maupun Soshum ataupun Soshum lebih baik daripada yang lainnya, tidak ada istilah seperti itu Bapak Ibu. Anak kita ini punya potensinya masing-masing, tidak bisa kita bandingkan dengan yang lain, atau misalnya kita diskriminasi ya jurusan yang lain, akhirnya kita paksakan anak kita padahal tidak sesuai dengan kemampuannya atau tidak sesuai dengan passionnya, dengan keinginannya, dengan cita-cita yang dia inginkan sendiri. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kami di sini sebagai fasilitator, begitupun Bapak Ibu sebagai pendukung, yuk kita sesuaikan dengan kemampuan dan minat bakat anak. Makanya penting adanya asesmen diagnostik. Bapak Ibu, dalam asesmen diagnostik yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana tipe gaya belajar siswa. Tipe yang pertama itu adalah tipe visual, berarti anak ini lebih mudah menyerap informasi itu dalam bentuk gambar. Silakan dibaca oleh Bapak Ibu definisinya. Anak tipe seperti ini itu harus ada gambar, harus ada warna-warna, ada animasi, barulah dia bisa betul-betul memahami. Juga tipe auditori, silahkan dibaca oleh Bapak Ibu. Tipe auditori itu dia sangat mengandalkan telinganya. Dia bisa paham kalau mendengarkan penjelasan secara eksplisit gitu ya, dijelaskan secara gamblang, jelas, dia baru ngerti tuh. Tapi kalau disuruh nonton, disuruh baca doang, dia nggak bisa, tapi dia harus dengar penjelasan. Ada juga tipe kinestetik, Bapak Ibu silahkan dibaca. Tipe kinestetik itu harus sambil gerak. Kalau misalnya dia nggak bergerak, dia cepet tidur, dia cepet ngantuk gitu. Susah fokus biasanya. Nah, lalu bagaimana anak Bapak Ibu nanti? Itu sudah kami lakukan tes asesmen diagnostiknya. Dalam pembelajaran, kita tidak bisa hanya fokus pada satu tipe gaya belajar saja. Tapi kita harus memberikan pengalaman baru kepada siswa secara holistik, secara keseluruhan. Jadi semua siswa mendapatkan pengalaman yang sama dari sisi visual, auditori, maupun kinestetik. Lalu bagaimana dari sudut pandang wali santri? Nah, ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana tipe belajar, gaya belajar anak Bapak Ibu itu. Sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah memahami anak Bapak Ibu. Jangan sampai ini kenapa ya anak saya kok nilainya kecil terus. Pas dilihat ternyata selama belajarnya dia hanya baca saja. Padahal yang dia butuhkan itu misalnya adalah animasi, gambar, atau anak ini tipe yang harus bergerak. Dia itu suka sambil praktik, dia itu suka sambil demonstrate gitu. Kalau misalnya hanya diam saja, baca saja, dia nggak ngerti. Nah, sini kita bisa memahami kesulitan siswa dan bagaimana tipe anak kita itu. Maka dari itu, Bapak Ibu juga nanti membantu memfasilitasi itu secara holistik, secara keseluruhan, sehingga potensi siswa bisa dimaksimalkan. Untuk selanjutnya adalah 8 jenis kecerdasan akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.